wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, man anfaqa minal harami fi ta'atillah kana kaman tahhara thawban najisa bil bol wa thawbun najis la yutahhiruhu illa al ma wa dhanbu la yukaffiruhu illa al halal. Siapa orang yang menginfakkan dari haram, sedekah, nyumbang masjid atau yang lainnya dari haram, siapa orang yang menginfakkan dari haram dalam bentuk taat kepada Allah, haji, umrah dan seterusnya, kana kaman tahara thawban najis bil bol. Orang ini adalah seperti orang yang mensucikan baju yang najis dengan air kencing. Bisa suci, tambah najis jadinya. Tambah najis jadinya. Diibaratkan taat kepada Allah itu baju. Baju yang kotor atau dosa. Baju diri kita diibaratkan baju, dosa itu diibaratkan najis. Diri kita yang berdosa seperti baju yang najis, perlu disucikan. Alat untuk mensucikan itu harus suci, dan mensucikan. Tapi ini bol kencing yang digunakan, maka sia-sia. La suci dari najis bajunya, la suci orang itu daripada dosa jadinya, tapi justru tambah najis. Thawbun najis, baju yang najis tidak mungkin akan disucikan kecuali air. Begitu juga dosa tidak mungkin akan bisa dibersihkan kecuali dari halal. Berangkat haji kenapa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk kharaja minhu dunubuhu kayawma waladatu ummu. Keluar dosanya seperti orang baru lahir. As-salatu ila salati mukaffiratun lima bainahuma wal jum'atu jum'ati mukaffiratun lima bainahuma wa ramadhan la murafatun mukaffiratun lima bainahu. Semuanya itu mensucikan dosa. Salat ke salat yang berikutnya, antar waktu membersihkan dosa. Jumat sampai Jumat berikutnya, antar minggu membersihkan dosa. Ramadan sampai Ramadan, antar tahun membersihkan dosa. Kan gitu ya. Cuma sholatnya dengan baju curian atau baju gosok. Hajinya dengan hartanya anak yatim atau korupsi misalnya. Puasanya, sahurnya sama bukanya dari hasil nyolong, hasil mencuri misalnya. Ini tidak bisa mengampuni dosa. Kenapa? Karena yang bisa mengampuni dosa harus minal halal. Minal halal. Dan itu amalan akan tidak ditolak oleh Allah. Karena itu Allah menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-muttaqin la ya'kuluna al-haram. Al-muttaqun la ya'kuluna al-haram. Hanya saja innama ada hasar di situ. Hanya saja Allah itu menerima dari golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'ad berkata, at-ta'atu khazanatu min khazainillah ta'ala wa miftahuha ad-du'a wa asnanuhu al-luqmatul halal. Perbuatan taat ini ibarat sesuatu yang disimpan, ditutup, dimasukkan dalam berangkas yang rahasia yang terkunci.
ini adalah satu hal yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan itu taat, pahalanya, derajatnya, hasilnya taat sampai ke surga, itu harus punya kunci kamu. Harus punya kunci. Berlian dalam lemari, dalam berangkas. Untuk mendapatkan itu, ya harus ada punya kunci untuk membuka berlian, untuk membuka barang berharga emas tadi itu. Taat itu khazanah min khazainillah. Wa miftahuha, kuncinya untuk membuka mendapatkan itu hal yang berharga, ad-doa, kita berdoa. Kita berdoa. Tapi miftahuhu, kunci itu pasti ada giginya. Gigi-gigi kunci. Miftahnya adalah al-halal. Inti berdoa bagus supaya terbuka itu perbuatan taat, menghasilkan bagaimana dari taat tadi itu bisa diampuni dosa, dari taat itu bisa diangkat derajat, dari taat tadi itu bisa masuk ke surga. Itu berdoa. Tapi giginya tadi itu misalnya nggak ada atau keliru, bisa membuka? Nggak bisa membuka itu semuanya. Begitu juga doa inti tidak makbul kalau tidak dari halal. Doa kamu tidak makbul kalau tidak dari halal. Kalau sudah doa tidak makbul, amalnya kamu juga akan sia-sia, nggak akan bernilai taat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti tawaf ada di Ka'bah, jangan 7 putaran, 7 juta putaran, maka itu akan sia-sia kalau tidak dari halal. Inti sujud sampai retak kepalanya inti, maka akan sia-sia kalau bukan dari halal. Sejadahnya haram, pakaiannya haram, dagingnya haram. Nabi menggambarkan ada seseorang Ash'ath Aghbar yamudu yadahu ila sama faqala ya Rabbi wa mat'amu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Orang Ash'ath, dia rambutnya tidak rapi, pakaiannya kumuh. Kenapa? Berlagak sufi katanya. Tangannya selalu mengadakan ke langit doa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Secara zahir hebat nih orang. Tapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa malbasuhu haram, libasnya haram. Wa ghudhiya bil haram, mulai dari kecil hatta orang tuanya ngasih makan haram. Fa anna yustajabu lahu, gimana bisa diterima ini semuanya? Hati-hati. Ibn Ruslan juga menggambarkan wa ta'atum mimman haraman ya'kulu mitrubuna fawqa maujin yuj'alu. Perbuatan taat dari orang yang makanannya haram itu seperti orang yang mau membangun gedung rumah tapi ada di ombak lautan, ombaknya besar. Mau bangun dari situ, baru ditaruh aja batu, udah kelem itu batunya. Baru ditaruh itu semen, udah diterpa dengan ombak itu semennya. Artinya tidak mungkin akan terwujud ta'ah di sisi Allah dari orang yang makanannya haram. Karena itu dikatakan la yaqbalullah salatan mri'in fi jawfihi haram. Kemudian Sahlut Tusturi berkata, la yablughul abdu haqiqatal iman. Iman itu ada disebut hakikah. Hakikatul iman. Ada iman asal-asalan, ada hakikatul iman. Karena itu Allah menyatakan, ittaqullaha haqqa tuqatihi. Ada takwa yang hakikah, ada asal-asalan takwa. Hakikatul iman, tidak mungkin manusia itu akan mencapai hakikah daripada iman hatta yakuna fi arba' khisal,
Sehingga dia mempunyai 4 hal ini. Pertama, ada'ul faraid bis sunnah. Melakukan yang fardu dengan yang sunnah. Bukan hanya sholat duhur, tapi ada qabliyah, ada ba'diyah. Bukan hanya sholat duhur, tapi sunnah-sunnahnya sholat dilakukan. Bersiwak, kemudian dengan mengangkat tangan kita ke takbiratul ihram, kemudian baca doa istiftah, kemudian ada ta'awud, kemudian ada membaca basmalah dengan tartil, kemudian ada amin. Melakukan yang wajib dengan sunnahnya. Mafhum ini? Ini hakikatul iman nih ya. Nah, kedua, aklul halal bil wara'. Makan yang halal itu didasari wara'. Wara' dalam yang halal. Bukan kalau wara' haram sudah wajib itu hukumnya. Ini halal masih diwara'i. Halal nih, halal. Cari yang paling murni halal ya. Aklul halal bil wara'. Jadi tidak tersentuh dengan syubhat. Tidak tersentuh dengan syubhat. Ini halal aja. Masih diteliti lagi. Yang halal masih diteliti lagi. La yablughul abdu darajatal muttaqin hatta yatruka ma bihi ba'sun makhafata mim hatta yatruka ma la ba'sa bihi makhafata mimma bihi ba'sun. Tidak mungkin seseorang itu mencapai derajat muttaqin sehingga meninggalkan yang tidak ada resiko, khawatir ada resiko. Yang tidak ada resiko masih dikhawatirkan. Yang tidak ada resiko masih dikhawatirkan. Masya Allah ya. Ini adalah kehati-hatian yang tertinggi. Nih, misal ada dikasih dana misalnya 1M, besar kan? Perlunya padahal 200.000. Dia ambil yang 200.000, yang lainnya disedekahkan. Kenapa? Khawatir dari harta yang halal ini cinta ke dunia. Khawatir dari harta yang halal ini cinta ke dunia, dan cinta dunia ra'su kulli khati'ah. Halal tapi ditinggalkan karena wara'. Wah, ini yang lebih hebat ini. Ini yang lebih hebat. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyontohkan ketika khutbah, saat itu belum diharamkan pakai emas. Beliau dikasih gelang emas, langsung dilempar oleh Nabi. Kenapa? Ini mengganggu. Karena melihat bagusnya gelang ini, akhirnya fokus ke kamu dan melihat ini. Fokus ke kamu dan melihat ini. Dibuang sama Nabi SAW. Dibuang. Lah kalau dibuang di muka ente rebutan ente, kalau dibuang di muka sahabat gak ada yang ngambil. Gak ada yang ngambil. Masya Allah. Kenapa? Ya ini tadi itu, meninggalkan yang halal karena khawatir bisa menarik kepada yang tidak halal nantinya. Mafhum? Ini yang pertama apa? Orang itu kalau kepingin masuk tingkatan hakikatul iman, melakukan yang fardu dengan sunnah. Ma yaktafi bil faridah. Tidak cukup dengan yang fardu saja, dengan sunnah juga. Kedua, makan halal didasari wara' lagi. Ketiga, ijtinabun nahi. Ya, ijtinabun nahi minadh-dhahiril batin. Meninggalkan semua larangan yang zahir maupun batin. Larangan zahir ya zina, minum khamar, ya judi, ya riba, yaitu. Larangan batin ya riya, ya sombong, ya cinta dunia dan seterusnya. Meninggalkan itu semuanya. 3 hal ini.
Yang keempat, wassorbu ala dzalik ilal maut, sabar melaksanakan 3 ini sampai mati. Bukan hanya ketika di pondok, bukan hanya ketika di Mekah, bukan hanya ketika di masjid, tapi terus itu dilakukan 3 ini, fardu bersama sunnah, makanan halal didasari wara', dan meninggalkan semua manahi larangan zahir dan batin sampai mati. Ini orang akan dia sampai kepada hakikatul iman. Naam. Waruya fil athar, diriwayatkan dalam athar, annal wa'id kana idza jalasa linnas qala al ulama tafaggadu minhu thalathan. Kalau kamu itu mendapatkan seorang wa'id, penasihat, penceramah, jika dia tadi itu kumpul di antara manusia, teliti 3 hal ini pada dia orang ini. Teliti 3 hal ini. Fa in kana mu'taqidan li bid'ah fala tujalisuh. Kalau kamu melihat penceramah tadi itu akidahnya bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi berakidah bid'ah, jangan kamu duduk di majelisnya. Nggak usah duduk, nggak usah hadir sama sekali. Tinggalkan. Karena dia menebar racun. Karena dia akan menebar racun. Kenapa? Karena fa innahu an lisan syaitan yantik, karena wa'id yang dia itu mubtadi', penceramah, penasehat, guru, ustadz yang dia itu berakidahkan ahlul bid'ah atau bukan ahlus sunnah wal jamaah, dia lisannya berbicara dengan lisan syaitan. Bukan dia tadi itu menyampaikan hak dari Nabi atau dari Allah, tapi dia menyampaikan batil dari syaitan. Baik. Wa in kana sayyi'at tu'mah, dan jika si wa'id tadi itu orang yang makan haram dan amanat, fa'anil hawa yantik, tinggalkan juga, pada tujalisu. Kenapa? Karena bicaranya didasari hawa nafsu. Bener-bener kan dia, nggak apa-apa itu. Dalilnya ini, karena dia senang melakukan itu, karena dia senang makan itu, karena dia senang minum itu, karena dia pernah senang dengan itu semuanya, maka dia pas-paskan. Yantik, dia akan berbicara dengan lisanul hawa, menurut keinginannya sendiri. Kemudian yang berikutnya, wa illam yakun makinal agli, kalau orang kurang cerdas, penceramah tapi kurang cerdas, fa innahu yufsidu bi kalami aktsar mimma yuslihu fala tujalisu. Orang yang demikian ini kalamnya akan membuat fasad, kerusakan lebih daripada maslahah. Jangan dikumpuli ini orang, jangan duduk di majelisnya dia. Kenapa? Ndak makinul aql. Kepada orang awam cerita hakikoh, kepada orang-orang kaya suruh cinta dunia, kepada orang yang sakit, ternyata dia tadi itu tidak melihat keadaan orang yang sakit, masih aja dia tadi itu tidak mengingatkan untuk istiadat lil maut misalnya. Tapi orang yang sakit tadi itu cuma hanya dijadikan orang yang putus asa daripada usaha, dan putus asa sampai ada di akhirat. Orang yang sakit itu 2 kalau kita mau nasihatkan: ridho dengan takdir Allah sambil usaha. Ketiga, ajarkan husnudzon untuk mempertahankan Islam supaya masuk surga. Itu orang yang sakit, nggak apa-apa, ajr wa thawab. Kau dikasih sakit ini mau dikasih pahala besar sama Allah. Inti terima dengan itu. Belum tentu orang yang sehat itu sehat terus, mungkin juga sakit. Yang lebih parah dari inti juga ada kok. Inti terima, sambil usaha, inti terima yang ada ini supaya dapat pahala dari Allah. Hati-hati sulh khotimah inti. Ya, dulu ada yang sakit seperti ini, matinya sulh khotimah itu. Iya, repot ini.
Ya, karena itu penceramah itu ibarat dokter. Nah, ustadz itu ibarat dokter. Jangan malpraktek asal ngasih obat. Dinilai dulu ini, diperiksa betul ini pasien ini. Oh, ini misalnya sakit apa gitu, ketemu, ditimbang dulu berapa timbangannya, tanya umurnya, disesuaikan obatnya, ada efek sampingnya enggak, ada alergi enggak, ditanya itu. Nah, kalau sudah begitu baru ditentukan obatnya. Begitulah juga nasihat tadi itu. Wallahu a'lam. أدر ذكر سلمى وذكر سعاد على مسمعي عل يصفو الفؤاد ويهدأ وتسكن أشجانه فإن به مثل وري الزناد إذا ذكر الصب عيشا مضى بحي الأحبة في خير واد بكاه بدمع يروي الخدود كما يروي الأرض صوب العهاد وهاجت بأحشائه لوعة لها زفرات تكاد وإني لأبكي على مهجتي إذا جد بالوجد خوفا نفات تسل وما ثم من سلوة ولست بناس عهود الوداد ولا معشرا كان من أسرتي وقومي هم المبتغى والمراد تفانوا جميعا وأفردت في أناس وخلف كثير الفساد قليل الرشاد جماهيرهم عبيد الحطام نساة المعاد فلا مرحبا لا وسهلا بهم وأهلا وسهلا بحزب الرشاد فيا سعد إن كنت لي مسعدا فهيا وهيا نطوف البلاد لتسألنا وبأقدامنا عن السادة الغر فالشوق زاد فإن قد ظفرنا بمطلوبنا ففضل من الله رب العباد وإن قد فقدنا فحال الزمان زمان البلايا كثير النكات على أن منهم بقايا قليل ولكنهم تحت ستر الجواد على وفق ما قال خير الورى وقال الوصي إمام السادات فيا رب يا ربنا كن لنا فإنك خير ولي وهاد
واختم بخير وحسن اليقين، وحب اللقاء خير ما يستفاد. وصلي وسلم على أحمد نبي الهدى كلما غصن مات. وصلي وسلم على أحمد نبي الهدى كلما غصن مات. ودار الغمام وهب النسيم، وغنى الحمام وزمزم شاد. اللهم صل أفضل الصلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافل. اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وضرباتنا لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضى به قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلا فيها نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واجر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر تكرم من ستر وصلاة الله ترجى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه الناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحابة مصابيح المراد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل لا حول مرة على دعاء الحج. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الرعباء وخان من الأنبياء والمرسلين أهل بيته الصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رسول خصوصا المهاجر الله بن عيسى سيدنا عبد الله بن أحمد سيدنا علي بن عبد الله. ثم إلى رسول سيد العظم فقيه المقدم محمد بن علي سادتنا علي بن عبد الرحمن السكافي أبو بكر سكران سيدنا عمر سيدنا عبد الله العدروس سيدنا محمد بن الداوي. ثم إلى رسولنا أبو بكر العدني. ثم إلى رسولنا محمد الحسن جابر سيدنا محمد بن علي مولى العديد. ثم إلى رسولنا الشيخ أبو بكر بن سالم سيدنا عاقل بن سالم سيدنا الشيخ سيد العمودي شيخ سعد الحبيب عبد الرحمن العطاس وشاعري بارس عبد الرشاد عبد الله بن علي بن الحداد وابن الحسن محمد بن زين الحبشي والحبيب عمر بن سقاف عبد الله بن سلمان ظاهر بن طاهر حسين بن صالح البحر حبيب علي بن عبد الله سقاف علي بن حسن العطاس بن العطاس علي بن محمد بن حسين الحبشي بعد اسم الحبشي أحمد بن عبد الرحمن سقاف القادر بن أحمد سقاف الشيخ بن علي سقاف. ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى أرواح أولياء مشاهد بن الحبيب علي بن صادق بن شهاب بن سالم حبيب علي بن سقاف سقاف أخوان الجميع. ثم إلى روح صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شهاب سقاف سيد الرجال بن القادر بن حسين سقاف. ثم إلى روح حجة الإسلام بن حامد محمد الغزالي ووالدينا ووالديكم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة أنفعنا بإصرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة. وأن الله تقبل صلاتنا وقيامنا وتسبيحتنا وجميع أعمال الصالحات كفر عنا ذنوب السيئات ويقضي جميع الحاجات وصحيح النيات والطويات وأن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويرضى ويتوب ويفتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين على هذه النية كل النية الصالحة الجامعة خيرات الدنيا والآخرة. وأن الله تقبل جميع منا ومن جميع حجاج بيتك ولا تخيب رجاءنا واستجب دعانا إلى كل من شد رحاله لقضاء فريضة الحج. أسأل الله بأجل أسماء وصفاته أن يتقبل منك وأن ترجع ويحفظ إخواننا الذين حجوا ويردهم إلى أوطانهم سالمين غارمين محفوظين من خيرات الدنيا والدين على هدينا كلنا صالحة جامعة خيرات الدنيا والآخرة. وعلمنا وأباؤنا وأهلنا وأسافنا الصالحون وإناهم وقصدنا وما طلب ضربنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi spektakuler hanya dengan Rp10.000 per bulan, dan selama 20 bulan saja Anda akan memiliki peninggalan di atas dunia yang pahalanya insya Allah mengalir terus sampai akhirat, yaitu berupa Rumah Sakit Al-Maunah Kota Pasuruan. Ayo jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kami mencari 300.000 donatur. Jadilah Anda salah satunya. Berat insya Allah menjadi ringan dengan kebersamaan. Bersatu kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.